Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari studio PKRS lantai 2 Gedung Siti Walidah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Inilah program kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi edisi 15 Juli 2020. Sahabat PKU dimanapun Anda berada, program ini insya Allah akan hadir setiap hari Rabu mulai pukul 16 sampai pukul 17 yang akan disiarkan langsung melalui akun YouTube kita dan akun Instagram @Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping atau @PKU Gamping. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp ke nomor 0274 6499 726 atau DM melalui Instagram kami di @pkugamping ataupun melalui live di Instagram. Untuk hari ini edisi 15 Juli kita akan membahas terkait kolesterol dan Idul Adha karena mengingat pada tanggal 31 Juli ini umat Islam akan menyelenggarakan Hari Raya Idul Adha. Nah, ini biasanya untuk masyarakat ini pada momen Idul Adha ini sering kalap atau kebanyakan mengkonsumsi daging kurban yang bisa berdampak pada meningkatnya kolesterol. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kolesterol saat Idul Adha? Saat ini sudah bersama kita ini narasumber yaitu beliau Dr. Alita Bosa. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Yogyakarta. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Apa kabar Dr. Alita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Mas Farhan gimana? Alhamdulillah sehat. Mas Baik, Farhan? Dok. Sehat. Gimana Dok? Ini kita kan umat Islam. Ini sebentar lagi mau merayakan ya Hari Raya Idul Adha. Nah ini biasanya kan sering dikaitkan dengan meningkatnya kolesterol. Nah ini mungkin sebelum melangkah jauh bisa dijelaskan dulu Dok. Ini terkait sebenarnya apa sih itu kolesterol, kemudian dan jenis-jenis di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada apa saja di dalam diri kita. Monggo Dok, waktu tempatkan itu silahkan. Terima kasih Mas Farhan atas waktunya ya, kesempatannya. Baik, sebelum kita masuk ke tema, sebaiknya kita mengenal dulu apa sih yang namanya kolesterol. Kolesterol itu adalah salah satu jenis lipid atau lemak di dalam tubuh kita. Dia sebenarnya salah satu fungsinya sebagai sumber tenaga di tubuh kita. Nah, lipid lemak sendiri itu di tubuh kita itu dibagi menjadi ada kolesterol baik atau yang kita namakan HDL, High Density Lipoprotein. Kemudian ada kolesterol jahat yaitu LDL, Low Density Lipoprotein. Kemudian ada trigliserida. Nah, ketiga komponen lemak ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi kalau terjadi kekurangan ataupun kelebihan salah satu dari jenis lipid itu bisa berdampak pada kesehatan kita Mas Farhan. Itu makanya harus hati-hati. Berarti sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada kolesterol baik ya Dok ya, yang bermanfaat bagi tubuh ya. Baik, jadi untuk pemirsa yang sahabat PKU yang berbahagia, nah ini sebenarnya apa sih Dok yang harus dilakukan jika kadar kolesterol itu sudah tinggi seperti itu? Baik, sebelumnya saya bahas dulu tentang kadarnya ya. Di dalam tubuh kita itu kadar normal dari yang pertama yang kolesterol baik atau HDL itu kalau pada pria itu lebih dari 40 mg. Kalau pada perempuan itu lebih dari 50 mg. Jadi semakin tinggi angka kolesterol baik itu semakin baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang LDL sendiri
Itu yang kolesterol jahat itu kalau bisa itu kalau pada orang yang sehat tidak punya penyakit diabetes atau jantung itu di bawah 100 itu sudah normal. Tapi kalau pada orang-orang yang sudah punya penyakit jantung, penyakit diabetes itu nanti harus di bawah 70 mg. Nah, kemudian yang terakhir trigliserida itu kadar normalnya itu kurang dari 150 mg. Nah, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dari kolesterol tersebut, itu kita bisa terkena penyakit yang namanya dislipidemia, Mas. Baik, Dok. Gitu. Kemudian yang harus dilakukan jika sudah tinggi tadi, Dok? Ya, kalau yang namanya kolesterol itu kita masuk ke jenisnya ya. Jadi kita masuk ke jenis dislipidemia tadi, salah satu penyakit akibat kekurangan atau kelebihan lipid di dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada yang namanya dislipidemia primer, Mas. Kenapa dinamakan primer? Karena dia berasal dari faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi walaupun tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak, tapi kok kolesterolnya tetap tinggi, lihat, coba ditanyakan orang tuanya atau simbahnya, itu punya penyakit kolesterol enggak, kemungkinan dia mengalami yang namanya dislipidemia primer tadi. Yang kedua itu yang sekunder. Yang sekunder ini itu disebabkan oleh faktor gaya hidup atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kadar lipid dalam tubuh. Nah, yang pola hidup tadi seperti obesitas. Dilihat ya lingkar perutnya, lingkar pinggang itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Kemudian juga dari makan makanannya juga, makan makanan yang berlemak, kemudian daging-dagingan, seafood itu bisa menyebabkan dislipidemia sekunder. Kemudian juga minum alkohol. Alkohol itu ternyata bisa meningkatkan kadar kolesterol kita. Merokok juga ya, jangan ya, tidak boleh. Kemudian penyakit-penyakit yang lain juga bisa menyebabkan meningginya kadar kolesterol seperti diabetes, kemudian sindrom metabolik, kemudian hipotiroid, kemudian infeksi yang parah itu juga berpengaruh, Mas. Gitu. Baik, berarti ini untuk kolesterol ini mempunyai beberapa bagian tadi, Dok ya. Seperti primer itu primer ya? Primer, ya. Primer itu berarti bisa menurun berarti penyakit kolesterol ini ya, Dok ya? Bisa. Kemudian tadi ada sekunder terkait gaya hidup. Nah, itu gaya hidup yang seperti apa itu, Dok, yang bisa mempengaruhi penyakit dari kolesterol tadi? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan, ketika faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup itu mungkin karena sering makan makanan yang berlemak, kemudian seafood, kemudian juga kurang olahraga, kemudian juga merokok, minum alkohol, kurang makan sayur dan buah. Nah, itu pola-pola hidup yang bisa meningkatkan resiko terjadinya dislipidemia sekunder. Baik, berarti ada beberapa gaya hidup berarti ini yang harus dikontrol. Betul. Supaya kolesterol kita tidak tinggi seperti itu ya? Iya. Kemudian jika sudah terlanjur tinggi tadi, Dok, itu bagaimana cara mengantisipasi awal dari kolesterol itu tadi, Dok? Kalau sudah tinggi ya pertama kita harus cek kadar kolesterolnya dulu ya. Mungkin periksa ke dokter, kemudian kita cek kadar kolesterol dalam darah, Mas. Baik. Dan ingat ya, kalau cek kadar kolesterol, lipid itu harus puasa dulu 9 sampai 12 jam. Hanya gitu. boleh minum air putih. Karena itu yang hasilnya yang valid, yang baik. Kalau sewaktu itu kurang valid karena dipengaruhi metabolisme makanan yang lain. Jadi harus puasa dulu. Jadi kalau kemungkinan ada kurang dari itu atau kita makan berarti mempengaruhi hasilnya itu ya, Dok ya? Iya, makanya lebih baik harus puasa dulu. Sekitar 9 sampai 12 jam. Baik.
Mungkin malamnya tidur dulu, kemudian paginya cek kalau nggak mau repot-repot untuk puasa ya. Puasanya ya. Iya betul. Ketika nanti kadarnya dicek ternyata tinggi, mungkin dokter akan memberikan obat minum biasanya. Paling sering itu statin. Itu yang Ya? kayak simvastatin atau vastatin kayak gitu kan sering kan denger ya. Ya. Nah itu obat-obat itu nanti biasanya yang diberikan oleh dokter. Kemudian juga mungkin dokter akan mengedukasi gimana pola hidupnya supaya diubah lagi itu, dilihat kenapa kok kadar kolesterolnya tadi tinggi. Mungkin kalau dari faktor keturunan ya memang harus minum obat selamanya ya. Kemudian kalau memang dari pola gaya hidup ya harus diganti, harus diperbaiki pola gaya hidupnya. Mungkin olahraga yang nggak pernah gerak gitu ya, harus olahraga minimal 3 kali seminggu. Terus sekali olahraga itu 30 menit. 30 menit berarti ya dok ya? Iya. Itu setiap harinya? Iya. Kemudian ketika makan makanan yang berlemak itu dikurangi, mungkin ditambah dengan makan sayur sama buah, sayuran hijau terutama yang paling baik. Kayak bayam, kangkung kayak gitu. Kemudian juga mungkin kalau yang sering merokok ya, cowok-cowok itu kan sering merokok itu mungkin berhenti dulu kayak gitu. Baik dokter, ini terkait gaya hidup tadi dok, ini kan kebetulan tadi tema kita kan terkait Idul Adha. Nah ini sebenarnya walaupun kita kolesterolnya normal, tapi kebetulan kan masuk ke Idul Adha ini konsumsinya lebih tinggi. Nah itu mempengaruhi seberapa besar dok itu makanan, misalnya nih daging kambing atau daging sapi itu seberapa besar untuk menaikkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita? Sebenarnya kalau secara kandungan ya, daging kambing itu sebenarnya tingkat asam lemak jenuh sama asam jenuhnya itu lebih rendah dari daging sapi atau daging yang lain sebenarnya. Malah lebih rendah sebenarnya daging kambing itu ya? Iya, tapi apapun itu kalau dikonsumsi secara berlebihan pasti dia akan mempengaruhi kesehatan. Nah, tips-tipsnya itu untuk mencegah antisipasi kolesterol di Idul Adha itu yang pertama adalah ketika makan kan ada 3 kali ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kalau salah satunya sudah mengkonsumsi daging, yang lainnya harusnya makan makanan selain daging, sumber protein lain, mungkin ikan. Diimbangi seperti itu. Diimbangi, jadi jangan pagi tengkleng, siang sate, malamnya gulai ya, dah sama aja itu nanti. Berarti harus diselingi setiap hari, berarti minimal maksimal 1 kali berarti ya? Iya, maksimal 1 kali untuk konsumsi daging itu. Walaupun itu di hari raya Idul Adha ya dok ya? Iya. Baik. Kemudian ada lagi mas, kemudian asupannya juga harus dilengkapi, seperti ditambah sayuran sama buah. Harus sebelum ditambah. Makan daging itu baiknya ada sayurnya dan buahnya. Sayurnya dan buah. Dan lagi yang tadi daging kambing itu sebenarnya kan lebih rendah lemaknya. Nah itu sebenarnya kalau dikonsumsi dimasak secara benar itu malah akan bagus. Jadi masaknya itu harus dengan api kecil, jadi struktur dagingnya itu tidak terkikis. Kemudian kalau bisa direndam dahulu sebelum dimasak. Itu salah satu antisipasi kolesterol saat Idul Adha. Gitu. Jadi kukus itu juga termasuk salah satu, bisa nggak dok dikukus bisa. itu? Ya, nggak apa-apa direbus, kukus dulu, baru dimasak, diolah. Baik seperti itu ya dok ya. Betul. Baik. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh dokter, nah ini ada iklan ataupun promosi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping yang saat ini sudah mempunyai aplikasi PKU Gamping Online dok. Ini dok, ini di aplikasi PKU Gamping Online ini sudah ada fitur-fitur cukup lengkap, yaitu ada pendaftaran online, kemudian info tempat tidur, jadwal dokter, info antrian poliklinik. Kemudian di sini juga sudah tersedia di aplikasi online. Nah, ini salah satunya saya tunjukkan dok. Ini ada
jadwal dokter. Nah ini yang bisa pemirsa lihat, ini ada beberapa fiturnya. Ini nanti paling atasnya ada pendaftaran online, jadi pemirsa sekalian tidak perlu datang lagi ke rumah sakit. Ini cukup mendownload aplikasi di Google Play Store dengan kata kunci PKU Gamping Online. Nah, ini sudah muncul, nanti bisa di-download. Kemudian nanti bisa juga ini untuk melihat info antrian poliklinik. Nah, ini juga sudah ada dan jadwal dokter juga sudah tersedia di sini. Nanti bisa update untuk jadwal dokternya seperti itu. Ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi ya dok ya. Ini selingan sebentar tadi. Ini diminta tadi sama tim iklankan. Baik. Kemudian selanjutnya dok, ini untuk masuk ke materi lagi ya. Ini ciri-cirinya apa sih dok untuk orang atau penderita yang kolesterolnya tinggi nih dok? Nah, untuk ciri-ciri tanda atau gejala yang telah kolesterolnya tinggi ya, itu mungkin ada gejala ringan dan gejala berat atau terjadi komplikasi. Untuk yang gejala ringan itu banyak ya, biasanya dirasakan seperti pusing, nyeri kepala, lehernya kenceng-kenceng, kemudian punggungnya, tangannya, kakinya kesemutan. Kemudian juga kalau yang awal-awal tuh bisa terjadi nyeri dada itu juga bisa, mual muntah juga bisa, keringat dingin juga bisa. Itu yang gejala ringan. Ciri-cirinya ya. Kalau yang gejala berat atau sudah terjadi komplikasi, itu kan kita tahu kalau kolesterol jahat dan trigliserida itu dia membantu munculnya plak di pembuluh darah. Nah, plak-plak tadi kalau sudah menumpuk itu bisa menutup saluran pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu kan ada di mana-mana ya, ada di otak, ada di jantung. Nah, kalau nanti dia di jantung mungkin awalnya nyeri dada awalnya. Kemudian komplikasinya ya bisa terjadi serangan jantung. Serangan jantung ya. Iya. Kemudian kalau di otak nanti bisa terjadi stroke karena menyumbat aliran darah ke otaknya kurang, jadi bisa terjadi stroke. Gitu, Mas. Berarti kemungkinan kalau yang tidak diantisipasi secara dini itu bisa menyebabkan serangan yang cukup fatal ya dok ya? Betul. Tadi ada stroke dan serangan jantung. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini dok, setelah kita tadi kan membahas tentang ciri-ciri, kemudian apa saja yang kita lakukan, kemudian ini untuk cara cepatnya dok menangani. Jika sudah tahu, kita sudah tahu kalau merasakan ciri-ciri tadi kencang-kencang, terus sering kesemutan. Nah itu langkah awalnya apa dok untuk sebelum kita periksa ke rumah sakit? Kalau sebelum periksa ya mungkin kalau pas gejala ringan masih kita bisa antisipasi tadi dengan gaya hidupnya mengurangi minyak, daging berlemak, kemudian olahraga. Ketika gejalanya dengan sudah dilakukan olahraga ataupun pola hidup tadi sudah diubah tapi tetap terjadi gejala, itu segera ke dokter. Kalau yang sudah gejala berat ya langsung aja ke dokter, wajib itu. Ya datang ke rumah sakit itu lebih baik ya. Ke PKU Muhammadiyah. Ya, nanti bisa bertemu dengan dokter Alita jika sudah merasakan kencang-kencang di leher ataupun merasa kesemutan langsung saja ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kemudian tadi dok terkait kadar normal tadi dok, apakah ada perbedaan nih dari anak-anak dan dewasa dok ini? Kalau anak-anak sepertinya jarang ya. Biasanya itu mulai metabolisme mulai dicek terganggu itu ketika umurnya 20 tahun ke atas Mas. Untuk anak-anak nek saya sih belum perlu untuk cek kolesterol ya gitu. Baik, berarti sebenarnya nggak ada signifikan ya dok ya? Tidak ada perbedaan signifikan ya? Baik, kemudian ini kita masuk ke program atau segmen mitos fakta dok. Oh iya. Ini
Yang pertama dok, ini terkait makan durian. Aduh, itu enak tuh Mas. bisa bikin kolesterol tinggi atau tidak nih dok? Suka nggak Mas Farhan durian? Oh, saya suka banget dok. Oh, iya. Ini bisa 3 buah ini kalau Waduh, sekali makan. nah itu keliru itu. Iya, itu kalau durian sendiri menyebabkan kolesterol tinggi itu sebenarnya mitos Mas. Mitos ya dok ya? Iya, mitos ya. Karena durian itu mengandung asam lemak jenuh tunggal, itu malah membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sebenarnya. Tapi ingat, tidak segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi harus melihat jumlah yang dikonsumsinya itu berapa. Kalau bisa nggak lebih dari 100 gram. Kalau lebih dari segitu nanti sama aja, nanti bisa berlebihan. Meningkat. Iya. Berarti mitos ini ya dok ya? Mitos. Kemudian juga kalau milih durian itu jangan ini ya, jangan yang terlalu matang atau yang kurang matang, harus pas. Karena kalau yang terlalu matang itu nanti sudah terjadi fermentasi, itu malah kadar alkohol sama kalorinya tinggi. Nah itu malah bahaya untuk penderita diabetes, penderita penyakit jantung, itu bahaya. Jadi harus diperhatikan gitu Mas. Baik, kemudian inilah ada lagi dok terkait mitos fakta ya. Ini bila kolesterol normal, ini berisiko mengalami serangan jantung atau stroke tidak dok ini dok? Kalau kolesterol normal? Ya. Kalau kolesterol normal, ya sebenarnya kalau serangan jantung atau stroke itu tidak hanya dari kolesterol saja yang pengaruh ya, itu mitos berarti. Karena mitos ya? Iya, karena ada faktor yang lain seperti merokok, kemudian kurang olahraga, itu yang bisa bikin penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi nggak hanya dari kolesterolnya aja yang berpengaruh gitu. Baik, kemudian satu lagi dok, ini ada lagi kolesterol tinggi tidak apa-apa asalkan rutin minum obat. Nah, ini mitos atau fakta? Nah ini bisa mitos bisa fakta dok. Makanya saya menjawab ke dokter ini ya. Ini bisa. Ya. Kalau kolesterol tinggi itu tidak apa-apa, mitos ya. Mitos lagi ya dok ya? Iya mitos, karena ya itu kolesterol yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Kadang kalau kolesterolnya belum terlalu tinggi itu sebenarnya sudah ada gejala tapi kita tidak menunjukkan gejala. Sudah ada pengaruh maksudnya, sudah ada mulai penumpukan plak, kita tidak rasa, tidak berasa gitu, tidak bergejala. Jadi tetap ya apalagi kolesterol tinggi itu berarti sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya dok ya? Iya. Baik, kemudian ini ada satu lagi tapi sebenarnya tadi sudah dijawab dok. Ini kolesterol tinggi itu faktor keturunan. Ada salah satu penyebabnya tadi ya. Apa tadi namanya? Dislipidemia apa Mas? Primer. Iya. Primer. Betul, dislipidemia primer. Ya, baik. Sahabat PKU yang Anda berada, dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan jeda sejenak ini dok. Ya. Ada iklan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang akan kita tayangkan sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kami dari Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu memiliki fasilitas pelayanan sebagai berikut: IGD, Poliklinik, ICU, Cath Lab. Bentuk pelayanannya kegawat daruratan jantung, rawat jalan, rawat intensif, dan angioplasti atau koroner angiografi, perikardial sintesis, BPM, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik antara lain ekokardiografi, treadmill test, dan Holter monitoring. Demikian fasilitas dari instalasi pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di program kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi edisi Rabu 15 Juli 2020. Memasuki segmen berikutnya adalah segmen netizen bertanya, praktisi menjawab, Dok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik melalui WA, Instagram. Yang pertama ya, Dok ya. Ini akan saya bacakan dari WA 0899 76 sekian sekian sekian. Mau bertanya, Dok, saya lupa minum obat rutin 1 minggu tapi badan saya gak pengaruh. Nah, ini sebenarnya seberapa bahayanya, Dok, ini, Dok, kalau sampai lupa minum obat kolesterol? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kadang kan kalau memang kolesterolnya belum terlalu tinggi, kadang tidak menimbulkan gejala. Nah, itu yang kayak istilahnya pelan-pelan tapi mematikan. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi lebih baik coba cek kadar kolesterol dulu kalau memang lupa minum. Kalau memang masih tinggi ya tetap harus lanjut karena memang obat kolesterol itu memang harus rutin kalau sudah mengkonsumsi obat kolesterol gitu, Mas. Berarti sebenarnya harus rutin ya, Dok ya, untuk mengkonsumsi obat ini. Betul. Ya, kalau baik. Sudah terdiagnosa ya. Ya, ini bagi yang bertanya ini jangan sampai lupa karena cukup berbahaya tadi kalau sampai lupa mengkonsumsi obat kolesterolnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari WA lagi, Dok. Ini di 081 2230 sekian 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 sekian. Izin bertanya, Dok, sebaiknya cek kolesterol itu berapa bulan sekali ya? Terus normalnya berapa? Untuk kadar normalnya tadi sudah ya, kalau yang HDL tadi untuk perempuan atau kolesterol baik, itu untuk perempuan itu lebih dari 50 itu baik. Yang laki-laki itu lebih dari 40 mg per desiliter. Kemudian kalau yang untuk kolesterol jahat,
itu tergantung kondisi kalau tubuh orangnya ya. Kalau orangnya memang sudah sehat, itu kurang dari 100 itu dianggap normal. Tapi kalau yang sudah mempunyai penyakit jantung maupun diabetes itu kalau bisa kurang dari 70. Kemudian untuk trigliserid itu normalnya adalah kurang dari 150. Kemudian kapan kita cek kadar kolesterol? Sebenarnya direkomendasikan ketika kita sudah berumur 20 tahun walaupun kita tidak punya gejala, itu lebih baik mulai cek kadar kolesterol. Apabila kadarnya memang masih baik, sehat, perlu dirutinkan setiap 5 tahun sekali. Cukup 5 tahun sekali kalau masih normal. Ya. Ketika di atas usia 50, itu lebih baik setiap setahun sekali kalau kadarnya masih normal. Bagi penderita kolesterol yang tinggi, mungkin sudah didiagnosa dislipidemia tadi, kemudian sudah mengkonsumsi obat, itu biasanya 6 minggu awal sehabis pemberian obat itu mungkin dicek kadar kolesterolnya. Nanti apabila memang sudah agak terkontrol, itu bisa setiap 3-6 bulan sekali. Kemudian kalau sudah terkontrol lagi, mungkin setahun sekali, kayak gitu. Baik, ini ada lagi dokter, cukup banyak ini ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini dari Instagram sekarang dok. Ini, halo dok, ibu saya mengalami stroke, kemudian saya dinyatakan stroke diakibatkan oleh kolesterol yang tinggi. Kemudian gejala yang dialami tadi ya, tangan susah digerakkan, kemudian pertanyaannya ini dok, apakah solusi penanganan atau pengobatan yang tepat untuk kesembuhan ibu dari Mbak Dila ini dok di Instagram? Iya. Itu tadi kalau sudah terjadi gejala stroke itu biasanya kan biasanya udah periksa ke dokter saraf ya. Mungkin sudah dapat obat-obatan. Nah, berarti memang harus rutin minum obat itu tadi, jangan berhenti karena stroke-nya apa dulu? Stroke perdarahan apa stroke penyumbatan? Kalau yang penyumbatan itu biasanya karena kadar kolesterol yang tinggi itu tadi, Mas. Kalau yang perdarahan itu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi penanganannya juga lain, obat-obatannya juga lain. Tergantung itu tadi. Yang penting, yang jelas harus selalu kontrol setiap bulan biasanya. Kemudian nanti ada obat-obatan. Kemudian mungkin makan makanannya juga harus dijaga. Jangan makan makanan yang berlemak. Kemudian juga dibanyakin makan sayur dan buah seperti itu. Ya, harus seimbang ya dok ya untuk konsumsinya ya. Kemudian ini ada lagi dari WA di 081-228-70 sekian. Assalamualaikum Dokter Alita. Apakah minum obat rutin penurun kolesterol itu ada efek sampingnya? Dan jika sudah minum obat, apakah harus diminum seumur hidup? Ya. Setiap obat pasti punya efek samping Mas Farhan. Nggak cuma obat kolesterol ya, semua obat-obatan pasti ada efek sampingnya. Tapi kan ada yang memang berefeknya ringan, ada yang berat atau malah tidak berefek. Itu tergantung kondisi masing-masing orang. Kalau yang efek ringannya tadi itu biasanya malah terjadi gangguan pencernaan, mual muntah, kemudian selain itu juga bisa terjadi pusing, malah juga bisa sulit tidur, telinga berdenging, itu yang ringan-ringan. Kalau yang berat itu bisa terjadi peradangan hati, kemudian nyeri otot yang berat itu juga bisa karena obat-obat kolesterol kayak statin itu bisa menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada otot tubuh. Itu hanya sekian kecil kok, tapi 1% atau berapa persen gitu dari 100.000 gitu pokoknya. Nah itu kemudian juga bisa terjadi peradangan hati. Peradangan hati itu bisa dilihat dari badannya jadi kuning, mungkin pipisnya juga seperti teh, matanya juga kuning. Nah itu efek yang berat. Nah itu kalau sudah berefek berat itu mungkin harus langsung ke dokter biar diganti
obat-obatan lain yang menimbulkan efek yang tidak seberat itu tadi gitu. Kemudian tadi yang kedua ini ya, apakah harus rutin ya minum obat? Ya, memang kalau sudah terdiagnosa mempunyai kolesterol tinggi atau dislipidemia, memang harus mengkonsumsinya secara rutin karena kita bukan mengobati kolesterolnya yang berlebihan juga di dalam tubuh, tapi kita mengobati metabolisme. Jadi ketika didiagnosa kolesterol tinggi itu bukan hanya jumlahnya, tapi ada gangguan metabolismenya yang harus diperbaiki. Jadi ketika kolesterolnya sudah normal, itu jangan langsung berhenti minum obatnya, tapi kita turunkan pelan-pelan dosisnya sampai seminimal mungkin supaya metabolismenya juga masih baik. Soalnya nanti kalau langsung stop, metabolismenya nanti terganggu lagi, kolesterolnya akan naik lagi. Gitu. Tinggi lagi ya dok ya. Baik, kemudian ini ada lagi dok dari Instagram. Ini dari @Dilan ini dok. Dilan? Ini ya Dilan. Wah, ini kayak artis film. ini. Iya. Ada artis yang tanya ke program kolaborasi ini dok. Pertanyaannya, bagaimana menjaga kadar kolesterol tetap normal dan seberapa bahayanya jika kolesterol tidak diobati? Iya, itu tadi ya. Bagaimana caranya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pola hidupnya harus diperbaiki itu tadi ya, harus lebih sering makan buah dan sayur, kemudian olahraga ringan, kemudian berhenti merokok, berhenti minum alkohol, terus menurunkan berat badan kayak gitu. Kemudian untuk bahayanya ya bahaya karena bisa menyumbat pembuluh darah tadi, bisa menyebabkan penyakit stroke maupun jantung gitu. Baik, kemudian ini masih ada sekitar 3 lagi dok pertanyaan. Ini dari WA 0878 6499 sekian. Dok, kolesterol saya tinggi. Kalau minum vitamin C boleh enggak ya? Karena setelah minum vitamin badan saya menjadi segar. Ya, boleh, nggak apa-apa karena memang vitamin C juga kayak di dalam lemon ya. Lemon kan mengandung banyak vitamin C. Lemon itu baik dikonsumsi karena bisa membantu menurunkan kolesterol. Jadi itu kan salah satu buah juga kan. Jadinya memang nggak apa-apa, nggak masalah minum vitamin C setiap hari. Gitu. Tapi ingat jangan berlebihan juga ya vitamin C karena dibuang di ginjal. Nanti kalau menumpuk di ginjal itu juga bahaya. Jadi jangan secukupnya saja ya dok ya. Walaupun membuat badan segar tapi harus ada batasnya juga. Baik. Ini masih ada 2 lagi dok. Ini dari Instagram. Dok, kepala bagian belakang saya sering sakit setelah makan makanan berlemak. Apakah itu termasuk kolesterol juga dok? Gimana Mas Farhan? Tadi udah dijelaskan? Ya tadi. Termasuk enggak? Ya termasuk. Betul. Ini termasuk gejala. Karena gejalanya memang bisa pusing, nyeri otot, nyeri leher gitu. Termasuk ini ya dok ya, jelas tadi ya, sudah dijawab ya. Iya. Baik, kemudian terakhir nih dok. Bisa diberikan mohon maaf untuk saran untuk penderita orang yang punya riwayat kolesterol. Ini dari Instagram juga dok. Saran untuk penderita atau orang yang punya riwayat, yang sudah punya riwayat itu riwayat. Iya, riwayat. Nah, itu tadi kalau sudah punya riwayat ya tadi itu tetap jaga pola gaya hidup sehatnya ya, pola hidup sehatnya ya, tetap olahraga yang teratur, olahraga rutin, mengkonsumsi makanan yang berlemaknya rendah, kemudian juga banyak makan sayur dan buah, hindari rokok dan alkohol. Gitu. Baik, ini sudah habis nih dok pertanyaannya, kemudian kita akhiri saja ya dok ya. Jangan lupa ini pemirsa bisa menyaksikan program kolaborasi setiap hari Rabu mulai pukul 16 sampai 17
di channel YouTube dan Instagram @PKU Gamping. Ini sebelum kita akhiri ya Dok ya. Ini bisa diberikan kesimpulan Dok atau tips atau taktik untuk menghindari atau antisipasi kolesterol tinggi saat Idul Adha. Ya. Kesimpulannya yaitu tadi di Idul Adha nanti kan akan sering mengkonsumsi daging ya. Ingat jangan berlebihan dalam mengkonsumsi daging, harus ditambah asupan nutrisi yang lain seperti buah dan sayur, dan juga ditambah sumber protein yang lain seperti ikan. Kemudian tetap olahraga yang teratur, kemudian juga hindari rokok dan alkohol, dan jika memang sudah merasa sakit silahkan periksa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping gitu Mas. Baik, terima kasih dokter atas kesempatan sore hari ini bisa mengisi di program kolaborasi. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Amin. Baik, pemirsa sahabat PKU dimanapun Anda berada, kita akhiri program kolaborasi pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.